Dari masa suram bangkit menuju era kegemilangan, bahkan pernah dicap sebagai lumbung gol di Asia. Perjalanan timnas Indonesia bangkit berlari membuka mata dunia, menjadi sorotan global, dan terus berlari meraih mimpi menuju ke masa kejayaan. Kalah dalam berperang adalah kenyataan pahit yang harus diterima dan disesali. Begitupun ketika perang di lapangan hijau, tentu saja menyisakan kepedihan dan luka mendalam, tidak hanya pemain atau pelatih. Namun luka dan kepedihan itu akan menancap juga di hati rakyat negara yang mengalami kekalahan. Dan hal itu terjadi di sebuah negeri bernama Indonesia. Tak dapat dipungkiri, dalam satu dekade kebelakang, timnas Indonesia lebih banyak mencatatkan kekecewaan dibanding prestasi. Konflik internal di tubuh federasi, disanksi FIFA pada tahun 2015, hingga kurangnya pembinaan usia muda membuat sepak bola nasional stagnan. Timnas senior selalu gagal bersaing di level internasional. Bahkan di tingkat Asia Tenggara pun tim nasional selalu menelan pil pahit, dan klub-klub lokal pun kesulitan bicara banyak di ajang Asia. Hal ini pun menyisakan luka mendalam bagi publik pecinta si kulit bundar di tanah air, yang selalu dikenal dengan semangat dan militansi tinggi dalam mendukung timnasnya. Masyarakat jenuh dan bosan dengan buruknya manajemen dan minimnya perubahan di lapangan. Dalam video kali ini, Mimin hadirkan kenangan pahit timnas Indonesia. Masa di mana pecinta sepak bola tanah air saat itu selalu kecewa melihat timnasnya jadi bulan-bulanan tim lawan. Tapi sebelum itu, seperti biasa, Mimin berharap dukungannya dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar selalu mendapat info dari Mimin. Terima kasih. Walaupun saat itu beberapa pilar tim nasional di era keemasan seperti Sucipto Suntoro, Abdul Qadir, dan kolega seangkatannya pada era tahun 1960-70-an. Lambat laun performa timnas Indonesia terus menurun tajam. Dari tahun ke tahun, timnas hampir selalu kalah dalam setiap pertandingan. Seperti melawan Australia 24 Maret tahun 1973, dan kalah telak 6-0 tanpa balas. Saat itu masih dalam babak kualifikasi Piala Dunia tahun 1974, Indonesia dihancurkan Australia dengan skor 0-6. Kekalahan ini terjadi pada era ketika Indonesia masih berjuang keras meningkatkan level kompetisi dan infrastruktur sepak bola. Indonesia melakoni babak kualifikasi Piala Dunia tahun 1974 zona Asia AFC dan Oceania AFC di Australia di bawah kendali pelatih Endang Witarsa dan manajer FA Hutasoen. Walaupun saat itu, mereka masih menyertakan 21 pemain yang terbaik pada masa itu, misalnya Roni Pasla, Iswadi Idris, Waskito, Roni Patinasarani, Anwar Ujan, Abdul Qadir, dan Anjas Asmar. Namun, Indonesia tidak berdaya pada dua game menghadapi tuan rumah, Australia di Sydney Sports Ground Stadium. Sejak saat itu, rekor pertemuan Indonesia dengan Australia pun nyaris selalu sama, yaitu kekalahan untuk Indonesia. Dikalahkan Denmark 9-0 dalam Tour Eropa di tahun 1984. Di tahun 1974, timnas Indonesia diberi kesempatan untuk menjalani Tour Eropa dan melakoni laga persahabatan dengan negara-negara benua biru. Salah satunya adalah tim Dynamit Denmark. Walau bertajuk laga persahabatan, Denmark tampil serius dengan menurunkan kekuatan penuh. Laga persahabatan ini pun berakhir dengan skor telak 9-0. Kekalahan ini jadi pelajaran berharga untuk timnas Indonesia saat itu, dan jadi salah satu kekalahan paling telak timnas Indonesia sepanjang masa. Kenangan pahit selanjutnya dikalahkan Thailand di South Asian Games di Nepal tahun 1984. Adalah Thailand
negeri Gajah Putih, yang juga menjadi lawan abadi di kawasan Asia Tenggara, yang membuat Indonesia merasakan kekalahan telak dengan skor 7-0. Kekalahan ini jadi salah satu kekalahan telak timnas Indonesia dari Thailand sepanjang masa. Dipermalukan Singapura di Piala Marians tahun 1986. Pada tahun 1986, Singapura mengadakan turnamen mandiri yang disebut Piala Merlion dan mengundang negara-negara lain untuk ikut serta termasuk Indonesia. Sialnya ketika Indonesia bertemu sang tuan rumah, timnas Garuda tidak bisa berbuat banyak dengan kalah telak hingga skor mencapai 8-1. Namun hal itu bukan sesuatu yang memalukan, mengingat saat itu hanya Indonesia Selection yang diwakili klub amatir asal Jakarta, Bina Taruna, yang tampil di Merlion Cup tahun 1986. Bina Taruna ditunjuk PSSI setelah menjuarai kejuaraan nasional antar klub amatir Indonesia edisi tahun 1985 dan ditunjuk mengikuti Merlion Cup tahun 1986. Beberapa tahun kemudian, timnas Indonesia masih menjadi bulan-bulanan sesama negara Asia, berhadapan dengan Suriah pada kualifikasi Piala Dunia tahun 2010 zona Asia. Skuad Garuda takluk 7-0 tanpa balas. Timnas Indonesia bertemu Suriah pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia tahun 2010 zona Asia. Berlangsung dalam 2 leg, skuad Garuda kalah 1-4 pada pertemuan pertama. Dan di leg kedua, timnas Indonesia kembali bertekuk lutut. Kali ini, dengan skor mencolok 7-0. Kala itu, skuad Garuda ditukangi oleh pelatih Ivan Kolev. Berikutnya, selalu menjadi tumbal tim kuat Arab Saudi. Di kawasan Asia setidaknya, ada 4 negara yang paling menakutkan dan langganan Piala Dunia. Mereka adalah Iran, Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Arab Saudi memang kerap membuat Indonesia tak berkutik dalam beberapa pertemuan. Timnas selalu menjadi bulan-bulanan. Dan salah satu yang diingat adalah ketika Indonesia kalah 6-0 dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia tahun 2004. Arab Saudi yang kala itu diperkuat beberapa pemain yang merumput pada Piala Dunia tahun 2002. Pertandingan yang digelar di Jakarta itu berakhir dengan skor telak 6-0 untuk tim tamu. Meski begitu, Indonesia tetap lolos ke Piala Asia tahun 2004 walau dalam turnamen tersebut Indonesia juga tidak bisa berbuat banyak. Meskipun beberapa pekan terbaru Indonesia bisa menaklukkan Arab Saudi di round 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia tahun 2026 dan ada peluang satu grup di round 4 nanti, namun masa lalu itu seperti terus terkenang jadi sejarah. Dihajar Bahrain 10 gol tanpa ampun. Kekalahan paling memalukan dalam sejarah timnas Indonesia terjadi di ajang kualifikasi Piala Dunia tahun 2014. Bertanding di Manama, Indonesia dihajar 10 gol tanpa balas oleh Bahrain. Saat itu, Indonesia turun dengan skuad darurat akibat bobroknya internal PSSI dan adanya dualisme liga. Kekalahan ini bahkan sempat diperiksa FIFA karena dianggap mencurigakan akibat skornya yang sangat besar. Walaupun belakangan ini, timnas Indonesia sudah mengalami perkembangan yang luar biasa pesat. Bahkan sudah memulangkan Bahrain di round 3 kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Namun kekalahan itu juga menjadi catatan sejarah kelam timnas Indonesia. Dihajar Uruguay 7-1 di Gelora Bung Karno. Bermain di Stadion Gelora Bung Karno, Indonesia tak berdaya menghadapi Uruguay.
yang kala itu diperkuat para bintang seperti Luis Suarez dan Edinson Cavani. Indonesia dihajar 1-7 di depan puluhan ribu pendukung sendiri. Uruguay adalah salah satu kekuatan besar di Amerika Latin. Mereka punya koleksi 13 gelar Copa America dan 2 gelar Piala Dunia pada tahun 2010 lalu. Beberapa bulan setelah Piala Dunia Afrika Selatan rampung dan menempatkan Uruguay sebagai juara keempat. Mereka datang ke Indonesia dengan skuad utama. Di awal pertandingan Indonesia sempat bermain lebih berani dan unggul lebih dulu lewat gol Boas Solosa. Sebelum akhirnya setelah itu Uruguay tampil terengginas dan memukul balik Indonesia dengan 7 gol. Uruguay datang ke Indonesia dengan skuad yang cukup lengkap. Edinson Cavani, Luis Suarez juga Diego Lugano datang dan memberi pelajaran berharga bagi timnas Indonesia yang malam itu kalah telak. Kalah dari Samurai Biru Jepang. Kalah dari Jepang bukan sebuah hal yang baru. Semenjak era tahun 30-an, ketika Jepang kalah 1-7 dari timnas Indonesia, negeri Samurai Biru itu terus berbenah. Federasi yang bersih dan baik, pembinaan usia dini yang sempurna, dan liga domestik yang sportif membuat Jepang tumbuh berkembang pesat dan menjadi kekuatan utama kawasan Asia sampai sekarang. Kini, sepak bola Indonesia seolah sedang memasuki babak baru yang belum pernah terlihat sebelumnya. Setelah bertahun-tahun terjebak dalam bayang-bayang kegagalan, konflik internal, dan minimnya prestasi, kini tim nasional Indonesia mulai menapaki jalur kebangkitan. Ini bukan sekadar kebetulan, melainkan hasil dari strategi dan perubahan besar yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak kepemimpinan Erick Thohir di tubuh PSSI, serta peran penting pelatih-pelatih top dunia seperti Sintayong, Patrick Kluivert, dan lain-lain. Salah satu keputusan penting yang dilakukan sebelum era Erick Thohir, namun mendapat dukungan penuh darinya, adalah penunjukan Sintayong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Mantan pelatih Korea Selatan di Piala Dunia tahun 2018 ini membawa pendekatan yang belum pernah terlihat sebelumnya di tim nasional. Shin dikenal dengan kedisiplinannya yang tinggi, pola latihan modern, serta fokus pada fisik dan taktik. Ia juga berani menurunkan banyak pemain muda dan memulai regenerasi yang selama ini diabaikan. Perlahan tapi pasti, hasilnya mulai terlihat. Indonesia mampu lolos ke babak utama Piala Asia tahun 2023. Tampil kompetitif melawan tim-tim kuat Asia dan bahkan menembus babak 16 besar, pencapaian langka yang membanggakan. Lebih dari sekadar hasil, pelatih Shin berhasil membangun mental juara di skuad Garuda. Para pemain kini tidak lagi tampil inferior saat menghadapi tim-tim kuat, melainkan bermain dengan determinasi tinggi, terstruktur, dan disiplin. Tak berhenti di situ, gebrakan lain dilakukan PSSIH di pertengahan tahun 2025 dengan mendatangkan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas U23. Nama Kluivert tentu tak asing di dunia sepak bola. Sebagai mantan striker andalan Ajax, AC Milan, dan Barcelona, serta bagian dari generasi emas Belanda, pengalaman dan wawasannya tak diragukan lagi. Lebih penting lagi, publik mulai kembali percaya. Stadion-stadion kembali penuh. Supporter kembali lantang menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh semangat dan optimisme. Anak-anak muda mulai bermimpi menjadi pemain timnas, bukan karena mimpi kosong, tetapi karena kini jalan ke sana terbuka nyata. Dari keterpurukan menuju prestasi, dari keraguan menuju kepercayaan, kini Garuda benar-benar telah bangkit dan bersiap untuk terbang lebih tinggi.
jalan menuju kejayaan masih panjang. Namun arah yang ditempuh sudah sangat jelas. Indonesia tidak ingin lagi menjadi penonton, tapi ingin menjadi pemain utama di panggung sepak bola Asia dan dunia.